Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah syair antifon Mazmur tanggapan yang juga menjadi inti perayaan kita hari ini, di mana Yesus naik ke surga. Perpisahan pertama Yesus dengan murid-muridnya itu terjadi di Bukit Golgota, saat Yesus wafat di kayu salib dan meninggalkan semua orang melalui kematian, diiringi dengan rasa kehilangan, ketakutan, kepala tertunduk, dan air mata kesedihan. Perpisahan kedua adalah Yesus naik ke surga. Kali ini perpisahan Yesus bersama para murid diiringi dengan sorak-sorai, didasari dengan keyakinan yang kuat dan kepala tegak ke atas memandang kemuliaan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang membuat kepala kita tegak memandang ke atas? Dan bagaimana kita mengiringi perpisahan dengan sorak-sorai? Apakah kita tidak suka dengan pribadinya sehingga perpisahan menjadi suatu sukacita? Saudara-saudariku yang terkasih, kepala kita tegak memandang ke atas karena perayaan Yesus naik ke surga adalah suatu perayaan iman yang menegaskan bahwa Ia sungguh dipermuliakan Allah. Ia kembali kepada Bapa yang mengutusnya. Kenaikan Yesus ke surga menggambarkan langkah definitif dari kodrat kemanusiaan Yesus dalam kemuliaan Allah di surga. Ia menjadi yang pertama masuk ke dalam kerajaan Allah dengan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan orang berdosa menjadi tumpuan kakinya. Ia sudah naik ke surga tetapi tetap menyertai umat manusia. Ia naik ke surga bukan berarti meninggalkan kita seperti yatim piatu. Injil menuliskan bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Yesus tidak meninggalkan kita, melainkan tetap menyertai kita dengan mengutus Roh Kudus yang menumbuhkan kekuatan dalam menghayati panggilan sebagai murid. Lalu kepergiannya ke surga diiringi sorak-sorai karena kenaikan Yesus ke surga adalah salah satu proses penyelamatan. Ia kembali kepada Bapa tetapi tetap menyertai umat manusia dengan karunia Roh Kudus, dengan rahmat-rahmatnya. Karunia dan rahmat Roh Kudus inilah umat manusia mampu mendekati dan mengenalnya. Ia memberikan rahmat roh itu kepada para murid agar tidak mengenal Dia secara akal atau logika saja, tetapi juga dengan hati yang terang. Ia pun mengutus para murid dan kita semua, pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kepala tegak dan wajah sukacita karena Ia naik ke surga, tetapi tetap menyertai umatnya melalui Roh Kudus. Ia telah memberi pengharapan kepada semua orang yang percaya akan janji kehidupan kekal. Untuk itu, para murid dan kita semua tidak berhenti di taraf takjub melihat Ia naik ke surga, atau bangga dan sombong karena punya Tuhan yang luar biasa, melainkan dengan penuh iman untuk bangkit, berdiri, serta siap memberikan kesaksian hidup. Gereja yang adalah kita semua turut dipanggil untuk memberi kesaksian tentang Kristus kepada dunia.
Saudara terkasih, kepala kita tegak melihat kemuliaan-Nya, karena Ialah yang naik ke surga dan ikut serta dalam kemuliaan Allah. Ia menunjukkan bahwa kuasa-Nya mengalahkan kuasa maut dan dosa, serta memberikan pengharapan akan kehidupan kekal. Ia memberi jaminan bagi gereja bahwa Ia sebagai kepala gereja telah mendahului ke surga. Maka kita anggota tubuhnya turut dipanggil untuk ikut ambil bagian di dalamnya. Rasa takjub kita akan kenaikannya harus seiring dengan keterbukaan hati kita untuk menerima Roh Kudus dan kesiapsediaan kita untuk memberi kesaksian. Kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita yang memandang Dia naik ke surga, kini diutus untuk memberikan harapan kepada mereka yang putus asa, memberikan kepastian kehidupan kekal bagi mereka yang ragu, menghapus air mata kesedihan bagi mereka yang kehilangan, dan teruslah menjadi murid yang bersaksi tentang Tuhan Yesus. Selamat Hari Raya Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.